Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa-siswi sekalian, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Adapun tujuan yang akan kita capai ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengungkapkan struktur teks eksposisi. 2. Siswa dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. 3. Siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Mengungkapkan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi 3. Yaitu 1. Teks atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. 2. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. 3. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yaitu 1. Menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda, frasa, nomina. Pronomina terbagi 2, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. 2. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen dapat diperkuat. 3. Menggunakan leksikal tertentu adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina, kata benda, verba, kata kerja, atau adjektif, kata sifat. 4. Menggunakan kalimat aktif intransitif dan kalimat aktif transitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki objek. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi. Dalam paragraf tersebut ada beberapa kata yang digarisbawahi. Salah satunya terdapat pada paragraf pertama. Kalimat ketiga, kata tanaman ini. Itu merupakan contoh
pronomina. Pada paragraf kedua, kalimat terakhir kata dan merupakan contoh konjungsi. Masih paragraf 2, kalimat pertama kata diabetes merupakan contoh makna leksikal. Pada paragraf pertama, kalimat pertama merupakan contoh kalimat aktif transitif. Pada paragraf kedua, kalimat kedua merupakan contoh kalimat aktif intransitif. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Dari pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sekarang, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi yaitu baca teks dengan seksama. Biasanya gagasan pokok berada di awal paragraf, di akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Sementara kalimat penjelas terletak di kalimat kedua dan seterusnya. Berarti paragraf tersebut gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Oke, demikian pembahasan kita pada kali ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.